Shalom saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam dan semoga hari ini saudara mengalami satu hari yang luar biasa bersama Tuhan. Semoga saudara diberkati dengan kelimpahan kasih dan kebaikan Tuhan. Saudaraku, sebelum masuk dalam saat teduh malam hari ini, mari kita satukan hati untuk sama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih atas berkat, perlindungan, dan penyertaan-Mu di sepanjang hari ini yang memampukan kami untuk bisa melewati sepanjang hari ini dengan baik. Kami bersyukur buat segala hal baik yang terjadi di dalam hidup kami, karena kami percaya ada campur tangan-Mu yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Saat ini kami mau bersiap untuk masuk dalam saat teduh dan mendengarkan firman-Mu. Terangilah mata hati dan pikiran kami, agar kami bisa mengerti kebenaran firman-Mu dan melakukannya dengan penuh ketaatan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih, malam ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari kitab Kisah Para Rasul 13 ayat 36. Sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya, lalu ia mangkat dan dibaringkan di samping nenek moyangnya, dan ia memang diserahkan kepada kebinasaan. Dikatakan tentang Daud bahwa ia melakukan kehendak Allah pada zamannya. Daud mengerti bahwa tujuan hidupnya adalah untuk melakukan kehendak Allah, bukan melakukan kehendaknya sendiri. Karena untuk itulah ia ada. Melakukan kehendak Allah dimulai dari kesetiaan untuk melakukan hal-hal kecil yang Allah percayakan kepada kita, seperti Daud memulainya dari kandang kambing domba. Mazmur 78 ayat 70-71 berkata demikian. Dipilihnya Daud hambanya, diambilnya dia dari antara kandang-kandang kambing domba. Dari tempat domba-domba yang menyusui, didatangkannya dia untuk mengembalakan Yakub umatnya dan Israel miliknya sendiri. Kesetiaan untuk melakukan hal-hal kecil akan membuat kita bisa dipercaya untuk melakukan hal-hal yang besar, sama seperti kesetiaan Daud dalam memelihara kambing dombanya merupakan bagian dari proses pembentukan Daud agar ia bisa menggembalakan bangsa Israel. Terkadang kita tidak mengerti mengapa kita diberikan hal-hal yang sepele untuk kita lakukan, padahal kita memiliki mimpi-mimpi yang besar. Akan tetapi, hal-hal yang kecil merupakan ujian karakter kita. Apakah kita layak untuk dipercayakan dengan hal-hal yang lebih besar? Saat Daud diminta ayahnya untuk mengantarkan makanan kepada kakak-kakaknya yang sedang berada di medan perang, Daud melakukannya dengan penuh ketaatan meskipun itu adalah sebuah tugas yang sepele. Ternyata kemudian bahwa ketaatan Daud membuatnya bertemu dengan Goliat dan merupakan sebuah titik balik yang sangat penting di dalam hidupnya. Hal-hal yang kelihatannya sepele, tetapi apabila dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan ketaatan kepada Allah yang memberikan tugas itu, pasti akan mendatangkan hasil yang tidak terduga. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, melakukan kehendak Allah berarti adalah melayani sesama kita seperti yang dikatakan dalam Markus 10 ayat 45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk melayani, bukan untuk dilayani. Tuhan Yesus telah memberikan contoh kepedulian kepada sesama manusia melalui tindakan-tindakan yang dilakukannya selama pelayanannya di atas muka bumi ini. Dan dikatakan tentang Tuhan Yesus bahwa ia melakukan kehendak Bapa dengan penuh ketaatan, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudaraku yang terkasih,
Jika kita ingin berhasil melakukan kehendak Allah, maka kita harus mulai dengan melayani sesama kita. Lakukanlah kebaikan-kebaikan yang kecil bagi sesama kita, kapanpun kita melihat kesempatan untuk melakukan hal itu. Lakukanlah tanpa mengharapkan balasan dan tanpa mengharapkan bahwa tindakan kebaikan kita itu akan diketahui oleh orang lain. Nah, saudaraku, demikianlah renungan firman Tuhan malam ini. Semoga apa yang kita dengarkan malam ini selalu kita ingat dan kita lakukan dengan penuh ketaatan. Mari kita berdoa untuk menutup renungan ini. Tuhan Allah kami, Allah yang kami sembah dalam roh dan kebenaran, terima kasih buat berkat firman-Mu malam ini yang mengajarkan kami untuk melakukan kehendak-Mu sama seperti Daud melakukan kehendak-Mu pada zamannya. Pakailah kami ya Bapa untuk melakukan kehendak-Mu di zaman ini. Perlengkapilah kami dengan kasih karunia dan hikmat untuk bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan-Mu dan menggenapi tujuan hidup kami. Bapa, kami berdoa menyerahkan istirahat kami malam ini ke dalam tangan-Mu. Kami memohon perlindungan-Mu yang sempurna dan damai sejahtera-Mu yang melingkupi kami. Jauhkanlah kami dari segala bahaya apapun, dan peliharalah kami dengan tangan kasih dan kuasa-Mu. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu, agar dapat Engkau pakai untuk memuliakan nama-Mu. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang mengalami pergumulan hidup yang berat. Kami memohon kasih karunia dan kekuatan-Mu bagi mereka. Kami memohon hikmat dan jalan keluar dari setiap permasalahan yang dihadapi, dan kami percaya Engkau Allah yang mengasihi kami. Engkau tidak pernah berlambat-lambat untuk menolong kami. Ya Bapa, kami juga berdoa memohon kesejahteraan dan keamanan bagi bangsa kami. Berikanlah juga persatuan dan kesatuan di antara seluruh rakyat Indonesia, serta berkatilah negeri kami dengan para pemimpin yang jujur dan takut akan Engkau. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.